ancamannya bukan main-main dari Nabi. Fitnah, tidak masuk surga orang yang ahli fitnah. Adu domba, tidak makan masuk surga orang yang pengadu domba. Tapi kalian langgar semuanya. Berarti jamaahnya ini gimana? Kan kasih ya tuh para jamaah salafi. Ya kita hanya bisa menyampaikan referensi kita melalui video ini. Kayak gitu bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kenal ngolah pikir dengan saya serius tapi santai. Ini saya baru tahu bos, selain Ustadz Soleh Hadromi, kemudian Ustadz Umar Mita, ternyata ada lagi Ustadz Salafi yang saya pikir ini Salafi yang benar bos. Karena sesuai lah dengan aturan-aturan syariat yang ada, aturan-aturan dalil dan disiplin ilmu. Dia sesuai dengan perilaku atau amalan-amalan yang dilakukan ulama-ulama salaf ketika berbeda. Berarti menghargai perbedaan. Tidak mudah menyesatkan, tidak gampang-gampang membid'ahkan. Bos. Sesuai dengan ayat yang kita amalkan. Bos, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Sesungguhnya Tuhanmu lah bos ya. Ajaklah orang-orang kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana. Bijaksana bos. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ya kan? Dengan santun. Berdiskusilah atau berdebatlah dengan cara-cara yang baik. Kan begitu. Kenapa seperti itu? Kita harus memakai cara-cara yang baik dan tidak gampang menyesatkan, membid'ahkan, menyalahkan, ya kan? Karena inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Karena hanya Tuhanmu saja sebenarnya yang mengetahui orang ini yang mana di antara mereka yang tersesat dan siapa yang mendapatkan petunjuk, yang berjalan di atas petunjuk itu siapa? Hanya Tuhanmu yang tahu. Makanya selama di sini masih ada dalil yang menguatkan, baik dari dalil Al-Quran, hadis, para sahabat, kemudian kaul ulama salafus soleh, qiyas dan ijma, itu kita tidak berhak menyalahkan siapa-siapa selama ada itu. Selama ada dalil bos. Selama masih ada dalil yang kita sebutkan tadi, itu bos. Berarti tidak berhak untuk kita membid'ahkan, menyesatkan atau sampai mengkafirkan. Beda soalnya. Definisi bid'ah yang dimaksud orang-orang sekarang, ustadz sekarang ini, dengan definisi bid'ah yang dimaksud ulama salafus soleh itu beda sebenarnya. Kan begitu. Kebanyakan yang dimaksud ulama-ulama dengan bid'ah di era dulu itu mengenai Rafidhah. Itu bos. Gitu, karena kan Rafidhah sudah usulnya ini sudah yang berbeda, usuluddinnya, bukan masalah furu'. Kan pokoknya dasar agamanya. Oke, seperti apa pernyataan Ustadz ini? Nama Ustadz ini adalah Ustadz Muhsin Abu Ibrahim. Seperti apa pernyataannya? Kita cek bos ya. Jangan pernah merasa antum tidak pernah berbuat bid'ah. Bahkan bid'ah yang kita lakukan para ustadz, yang antum lakukan itu sangat mengerikan. Seorang ulama besar salafi, murid Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, yaitu Syekh Al-Wusabi. Syekh Al-Wusabi, ulama besar salafi rahimahullah. Beliau pernah menyebutkan di antara kebid'ahan, kesesatan, bid'ah yang dolalah yang banyak dilakukan oleh sebagian salafi. Apa itu? Yaitu mudah sekali menyesat-nyesatkan masalah yang jelas-jelas ijtihadiyah mu'tabarah. Perbedaan pendapat di kalangan ulama ahlu sunnah yang masing-masing punya argumentasi yang sangat kuat, lalu dikatakan sesat. Bahkan terkadang menuduh pelakunya ahli bid'ah, ahli subhat.
itulah kebid'ahan yang dolalah para ustadz. Kenapa? Karena para ustadz yang melakukan itu merasa berpahala, bahkan mengatakan inilah manhaj salaf, inilah manhaj salaf. Mengatakan bid'ah dolalah itu merasa inilah manhaj salaf, inilah dakwah yang benar, berpahala. Dan Nabi tidak pernah ajarkan sama sekali. Tolong para ustadz, para salafi, tolong kirimkan dalil bolehnya menyesat-nyesatkan, bahkan mensyirikkan amalan umat Islam yang jelas-jelas ijtihadiyah mu'tabarah, jelas-jelas perbedaan pendapat yang kuat di antara sama-sama ahlus sunnah. Tolong bawakan dalilnya bahwa boleh menyesat-nyesatkan masalah itu. Tolong kirimkan para jemaah. Kalau tidak ada para ustadz, berarti itulah bid'ah dolalah, itu bid'ah yang sesat. Dalilnya nggak ada, sandarannya dalilnya nggak ada, kita semangat sekali ini bid'ah dolalah, ini bid'ah dolalah, dan tidak mau menyampaikan pendapat yang lain. Padahal dua-duanya salafi. Sampaikanlah dua-dua para ustadz, sehingga tidak terkesan kita menipu, tidak terkesan kita membodohi para salafiyin. Bisa tangkap kan bos ya? Benar ustadznya bos. Ini Ustadz ini jujur bos ya, dia berpihak kepada dalil, kepada aturan-aturan dalam menyampaikan hukum, aturan-aturan dalam menghakimi seseorang, dalam aturan-aturan berfatwa, aturan-aturan dalam menyampaikan fatwa sebagai seorang ulama atau sebagai seorang ustadz bos ya. Jadi tidak pernah menyembunyikan hukum. Jika memang ada ikhtilaf, disampaikan ikhtilaf. Jika belum tahu, cari dulu ada ikhtilaf apa enggak. Jangan asal menentukan atau memutuskan suatu hukum secara mutlak hanya dari satu hukum yang Anda ketahui saja di dalam mazhab Anda. Di sini Ustadz ini mengatakan sudah terjadi perbedaan karena ini adalah ijtihadi. Ijtihadi yang sangat kuat, perbedaan ijtihadi yang muktamad, yang kuat di antara kaum muslimin, seperti maulid. Maulid ini sudah kuat perbedaannya, soalnya mayoritas penduduk dunia selain Saudi ini melakukan maulid, kan bos ya? Tidak hanya di Indonesia saja, seluruh dunia kecuali Saudi dan negara-negara yang berafiliasi dengan Wahabi, itu saja. Kemudian masalah tawasul, seluruh umat Islam selain Wahabi itu bertawasul. Mulai semenjak para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi terbaik umat Islam ini melakukan tawasul. Itu loh bos, masih disirikan juga. Kemudian khususnya yang di Islam yang di Asia Tenggara, di Indonesia dan Malaysia, ini melakukan tahlil. Ya kan? Sudah disebutkan dalilnya dari Imam Tawus, kan bos ya. Ini suatu konsep. Berarti kan perbedaan ini sangat kuat. Kami punya dasar, kami punya argumen juga, dan kami punya dalil. Bukan sekedar melakukan asumsi-asumsi yang dituduhkan dari kalian kepada kami, yang dituduhkan kepada kami dari kalian itu, bahwasanya kami mengikuti tradisi Hindu, tradisi apa, padahal sudah sering itu dibantah oleh orang-orang Hindu sendiri, bahwasanya di Hindu tidak ada tradisi seperti itu. Betul bos. Seperti itu. Ini saya setuju Ustaz ini. Ini menasehati para ustadz yang selalu membid'ahkan, yang mana itu masih terkait masalah ijtihadiyah, masih perbedaan, sehingga banyak ustadz-ustadz Wahabi Salafi lupa akan bid'ahnya sendiri lah. Berarti itu yang bid'ah yang dolalah. Ya, menurut Ustadz ini, menurut Ustadz Muhsin Abu Ibrahim ini, itu malah amaliyah antum ini, perlakuan antum atau keputusan antum dalam memutuskan suatu perkara bahwasanya masalah ini bid'ah, sesat, kepada hal-hal yang sejatinya mereka juga punya dalil, punya argumen, dan ranahnya ini memang ikhtilaf ijtihadi, itu merupakan bentuk bid'ah yang nyata, lebih sesat sebenarnya, lebih bid'ah daripada bid'ah yang kalian tuduhkan, karena tidak ada dalil yang mulai dari yang dicontohkan oleh Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'in. Ini mereka yang sangat mudah juga. Contoh dari mereka yang
sangat mudah sekali untuk membid'ahkan orang, untuk membid'ahkan orang, menyesatkan orang. Tidak ada dalilnya. Itu hanya dari kalian sendiri saja. Bahkan di era sekarang aja, Bos, mereka itu berbeda juga dengan ulama-ulama Wahabi yang asli. Ini yang Wahabi-Wahabi yang rijak yang sekarang yang gagal produk di Indo ini, kebanyakan di Wahabi aja, Wahabi yang asli tidak mempermasalahkan, Wahabi produk gagal rijakan ini di sini mempermasalahkan. Seperti menambahi bacaan di duduk di antara dua sujud, kemudian sholawat nariyah, seperti itu Bos, kan banyak juga Bos ya. Seperti mencium Al-Quran setelah membaca, itu semuanya bahkan di Wahabi yang asli tidak mempermasalahkan. Nah, Di sini yang gagal produk ini yang mempermasalahkan. Kenapa ngotot seperti itu? Itu kan ranahnya fitnah, sudah fitnah, adu domba. Berapa banyak dosa yang kalian kumpulkan? Fitnah, la yadkhulul jannah al-fattan. Bos ya, adu domba, la yadkhulul jannah an-namam. Semuanya yang kalian langgar itu, yang kalian serobot adalah ancaman-ancaman yang bukan main-main. Semua yang kalian lakukan itu sebenarnya ancamannya bukan main-main dari Nabi. Fitnah, tidak masuk surga orang yang ahli fitnah. Adu domba, tidak makan masuk surga orang yang pengadu domba. Tapi kalian langgar semuanya. berarti jamaahnya ini gimana? Kan kasih ya tuh para jamaah salafi. Ya, kita hanya bisa menyampaikan referensi kita melalui video ini. Kayak gitu, Bos. Kita sudah gugur kewajiban sebenarnya ini, sudah menyampaikan kan begitu ya kan? Yang jamaahnya hasilnya memang benar-benar ingin mengkaji Islam kan, memang nggak tahu. Akhirnya kan disalahgunakan di sini. Ya, intinya kan wa ma'alaina ilal balagh, kan begitu. Kita hanya menyampaikan. Kalau jamaahnya masih ngotot lebih percaya kepada kebohongan-kebohongan ustadz mereka, ya terserah, kita lepas tangan. Yang penting kita sudah menyampaikan. Ini seperti ini dalilnya, seperti ini. Jika kalian masih kekeh, kita ahli syirik, kita ahli bid'ah, ya terserah kalian, kan begitu. Yang penting kami sudah menyampaikan dalil kami. Itu saja, Bos. Terserah. Jika mereka memang terus mau dibohongi, kemudian menggulu-gulukan ustadz mereka bahwasanya ustadz mereka lah yang paling benar, itu terserah mereka. Berarti mereka memang sama sudah sama kayak mereka. Mereka akan menjadi penerus ahli fitnah dan ahli ghibah serta ahli adu domba, seperti itu saja, Bos. Oke, mungkin itu obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita lebih bersikap bijak lagi dalam segala hal. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.